kesempatan kali ini kita akan belajar tentang benda magnetis serta kita akan belajar tentang komoditas ekspor Indonesia. Setelah kalian menyaksikan tayangan video ini, kalian akan mengetahui benda-benda apa saja yang termasuk benda magnetis dan benda non-magnetik, serta kalian juga akan mengetahui apa saja yang termasuk komoditas ekspor Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita belajar bersama. Apakah kalian mendekatkan paku dan plastik pada magnet? Dari kedua benda tersebut, benda manakah yang akan menempel pada magnet? Ya, betul sekali. Paku lebih mudah menempel pada magnet karena paku termasuk benda magnetis. Sedangkan plastik tidak bisa menempel pada magnet karena plastik merupakan benda non-magnetik. Lalu, apa yang disebut dengan benda magnetik dan non-magnetik? Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet atau dapat ditolak oleh magnet. Artinya, benda magnetik itu adalah benda yang dipengaruhi oleh medan magnet. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet atau tidak terpengaruh oleh medan magnet. Pengelompokan benda magnetik dibagi menjadi tiga, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Lalu, apa perbedaan ketiganya? Yuk, kita lanjut. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi dan baja. Sedangkan paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium. Nah, sedangkan diamagnetik adalah benda yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah seng. Untuk contoh benda non-magnetik, contohnya adalah kayu, plastik, karet, serta kertas. Benda-benda yang menggunakan empat bahan tersebut adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yang kemudian dikelompokkan menjadi benda non-magnetik. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kalian sudah paham kan apa itu benda magnetik dan benda non-magnetik? Selanjutnya, untuk memperluas pengetahuan kalian, cobalah kalian catat atau temukan 10 benda yang ada di rumah kalian. Kemudian, dari 10 benda tersebut, cobalah kalian untuk mengelompokkannya ke dalam benda magnetik dan benda non-magnetik. Anak-anak, tahukah kalian apakah bahan baku dari paku? Ya, betul. Paku terbuat dari besi. Dan tahukah kalian bahwa besi merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia? Apa itu komoditas ekspor? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikutnya. Komoditas ekspor merupakan barang unggulan yang bisa diperdagangkan di perdagangan internasional. Itu karena barang tersebut sangat diminati di berbagai negara. Lalu, apa saja komoditas ekspor dari Indonesia? Sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, tentunya banyak sekali produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah tekstil dan produk olahan tekstil. Indonesia merupakan salah satu produsen produk tekstil, baik itu masih berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Produk tekstil di Indonesia sangat diminati oleh negara lain. Oh ya, salah satu seragam NATO adalah produksi Indonesia loh. Hebat kan? Yang kedua adalah produk elektronik. Selain tekstil dan produk tekstil, ternyata salah satu produk unggulan ekspor Indonesia adalah produk elektronik. Contoh produk elektronik unggulan Indonesia adalah penerima sinyal untuk TV dan komponen barang elektronik lainnya. Wah, ternyata hebat ya Indonesia. Yang ketiga, karet dan produk olahan karet. Tahukah kamu bahan baku ban? Ya, betul, karet. Indonesia dikenal sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia setelah negara Gajah Putih atau Thailand. Jumlah suplai karet alam Indonesia ternyata merupakan hal yang penting untuk pasar global.
Sejak tahun 1980-an, industri karet Indonesia telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Yang keempat, kelapa sawit. Pernahkah kalian mengamati ibu kalian saat memasak? Mereka pasti menggunakan minyak goreng, bukan? Rata-rata bahan baku dari minyak goreng adalah kelapa sawit. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia dalam jangka panjang. Yang kelima adalah biji besi. Biji besi merupakan bahan mentah dari batang besi yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan jembatan, rangka mobil, dan sebagainya. Komoditas unggulan ekspor Indonesia selanjutnya ialah produk hasil kehutanan, di mana industri kehutanan Indonesia merupakan salah satu kontributor terhadap pendapatan pemerintah. Hasil alam yang satu ini adalah produk domestik bruto dan perolehan devisa juga loh. Selanjutnya, tahukah kalian, selain Indonesia dikenal sebagai negara produsen ikan dan eksportir produk perikanan terbesar dunia, ternyata Indonesia tidak pernah kelangkaan ikan. Benar atau tidak? Itu menandakan kekayaan yang tak ternilai loh anak-anak. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, kalian sekarang sudah tahu kan apa saja komoditas ekspor dari Indonesia? Nah, untuk lebih mengetahui pentingnya ekspor dari Indonesia, kalian boleh mencoba menganalisis apa saja keuntungan yang didapat dari Indonesia dari kegiatan ekspor. Cukup sekian materi dari Pak Siva. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.